Perkenalkan, nama saya Dioscuri Elsada CBC, NIM 120160 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi belanja online dengan nama Dinego. Di sini kita akan mereview ulang. Di sini soalnya untuk ujian akhir mata kuliah komputasi bergerak nomor 1. Di sini kita disuruh untuk membuka website resmi Dinego. Di sini saya sudah buka. Kemudian kita akan mendaftar. Nah, di sini saya sudah buka website Dinego-nya. Kemudian di sini di website ini, di sini ada beberapa menu. Ada beranda, jual beli market, tukar tambah, ambil gratis. Kemudian di bagian sini ada login, perpanjang, lalu tambah akun baru. Nah, di sini karena kita adalah baru pertama kali mengunjungi website ini, maka perlu kita mendaftar untuk baru kita bisa mengakses sesuatu yang ada di dalam website ini. Kita klik di akun baru. Kemudian di sini kita pilih yang free, yang gratis. Di sini kan ada premium dan ada free. Di sini premiumnya itu 10.000 per bulan. Kita pakai yang gratis. Nah, kemudian selanjutnya di sini di bagian registrasi akun baru ini, di pertama ini kita bisa memilih foto kita. Kita klik di browse, lalu kita pilih foto yang ingin kita pakai. Kemudian di bagian biodata ini, karena saya sudah melakukan pendaftaran, maka di sini saya cuma jelaskan ulang saja cara mendaftarnya. Di sini di biodata itu ada kita isi nama lengkap, nama alias, kemudian nomor HP, negara dan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sampai di desa. Kemudian di bagian privasi kita pilih di bagian menu privasi ini. Di sini ada kita perlu untuk memasukkan email kita yang aktif, kemudian username, password, dan selesai. Kita langsung klik di tombol registrasi sekarang. Oke, karena di sini saya sudah melakukan pendaftaran, berarti sini kita tinggal login saja. Kita login. Masukkan username dan password kita. Klik login. Oke, Anda berhasil login. Oke, di sini kenapa nama saya MSTKB? Karena di sini kan dia kan menyamarkan nama kita seperti soal nomor 3 ini. Di soal nomor 1 bagian C nya ini seperti ini. Kita menggunakan nama singkat seperti MSTKB ini. Kemudian di sini MST ini adalah nama saya, KA ini adalah mata kuliah, kemudian C ini adalah kelas saya.
seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik di sini, klik top buku. Oke, di sini kita akan, nah di sini saya sudah mempublish barang yang saya jual, sudah melakukannya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan cara untuk kita mempublish barang yang akan kita jual. Yang pertama kita klik di Jubli, kemudian kita pilih yang tambah produk. Kemudian di sini kita bisa tambah foto barang yang ingin kita jual. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada status barang. Di sini Anda bisa pilih status barangnya bekas, baru, atau yang lain. Kemudian ada pilihannya publish atau tidak. Selanjutnya ada kategori produk, ada kategori subproduk, kemudian ada jumlah item, kemudian ada nama barang, lalu harga diskon, harga minimal, kemudian harga maksimal. Lalu selanjutnya di bawah sini ada deskripsi, ini untuk barang yang lebih dari satu. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan lokasinya. Jika sudah selesai, maka kita langsung klik centang hijau ini. Oke. Nah, di sini teman-teman harus pastikan bahwa barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang benar-benar ada. Nah, di sini ada di bagian nomor 4 ini, barang yang dipublish harus benar-benar barang yang diperdagangkan atau diberikan dengan gratis dengan benar nantinya. Juga diupload dan berikan keterangan yang mendukung unsur negatif atau yang berikan keterangan yang tidak mengunsur unsur negatif atau melanggar kebijakan konten digital pada umumnya, karena layanan di Nego memiliki arsip file dan keterangan informasi produk yang tersembunyi. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke review layanan. Perhatikan kriteria-kriteria yang perlu diuji, dipraktekkan diantaranya. Yang pertama itu bagaimana penerapan domain situs. Apakah menerapkan protokol keamanan? Nah, di sini domain adalah alamat yang akan mengantarkan orang ke situs yang dituju. Sebuah domain situs harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime, apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya. Website di Nego ini, selain itu, bukan jika data-data sebuah perusahaan dicuri atau dihack atau diubah walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Oke, baik, penerapan keamanan domain situs adalah sebagai berikut. Pertama adalah menggunakan penggunaan SSL. Di sini penggunaan SSL adalah hal yang paling utama untuk membuat website yang paling aman. Penggunaan SSL akan nampak di halaman website yang diawali dengan HTTPS atau dengan akun gembok pada domain tersebut yang ditandai dengan koneksi antar browser dengan server website berjalan dengan aman dan terinskripsi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini website di Nego ini aman ya.
website dengan inskripsi HTTPS ditandai juga dengan website yang aman, sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan insecure atau tidak aman. Kemudian HTTP adalah membuat website dengan transaksi keuangan, misalnya website itu masih bisa aman atau datanya bisa terenkripsi. Kemudian kedua adalah menggunakan CMS. Kita pastikan harus menggunakan CMS yang terbaru. Ini bertujuan untuk menghindari peretasan yang dilakukan hacker yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Software yang sudah usang yang itu akan sangat mudah dihack. Nah, di situ jika tidak diupdate, maka para hacker akan terus mencari celah untuk bisa masuk ke dalam situs website kita. Kemudian yang berikut lagi adalah memperhatikan konfigurasi server. Pertama adalah Anda harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server, misalnya Apache, NBIOS, dan Microsoft IIS. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan dikerjakan web server sesuai dengan perintah yang dilakukan di website. Web server ini merupakan software yang bekerja pada klien supaya browser dapat menampilkan halaman dan data yang diminta. Yang berikut lagi adalah gunakan satu situs untuk satu server. Web hosting dengan Short IT atau beberapa website yang menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer, namun sayangnya hal ini dapat memicu resiko cybercrime. Dan di sini gunakan situs pada satu server akan lebih beresiko jika menggunakan dedicated atau IP address, karena hacker dapat mengakses situs kita dan situs lainnya. Kerugiannya adalah data yang hilang, proses recovery, kemudian yang membutuhkan waktu dan usaha, dan server kita bisa mendapatkan serangan dari para hacker. Kemudian yang berikut lagi adalah kita mengganti ke default CMS. Website dengan mudah digunakan bagi pemula. Nah, di sini pengoperasiannya juga mudah dan cepat, namun hal ini berbahaya bagi keamanan website Anda. Default CMS sangat berbahaya untuk keamanan user. Seperti yang kita ketahui, serangan hacker dapat dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan pengaturan default CMS. Dengan mengubah setelan di CMS, Anda dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime pada website. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan akses user untuk file permission. File permission adalah hak akses yang dibuat oleh pembuat website. Kemudian soal berikutnya adalah adakah celah keamanan pada layanan Dinego untuk dimasuki? Jelaskan pada fitur apa dan bagaimana penyelesaian pencegahannya. Nah, di sini kita menggunakan website Immuniweb. Di sini saya sudah buka websitenya. Kemudian kita pastekan link Dinego ini. Copy. Kemudian kita pastikan di sini. Kita tunggu dia masih melakukan scanning. Oke, di sini dia menggunakan versi desktop. Di sini saya akan menjelaskan
Pertama kita mulai dari bagian software security test. Ini kita klik. Nah, di sini dia memiliki dua masalah, yaitu yang pertama adalah CMS dan kerentanan sidik jari. Nah, di sini CMS itu dia bermasalah karena di sini versi CMS-nya tidak ditemukan, karena mungkin ini adalah versi lama, jadi harus diperbarui dulu. Kemudian dengan sidik jari juga yang ini juga harus diperbarui, karena dia itu masih menggunakan versi lama, jadi harus diperbarui ke versi yang terbaru, yaitu yang 3.1 ini. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua di isu GDPR ini. Nah, di sini dia memiliki dua masalah lagi. Oke, di sini masalah yang pertama adalah sini terdapat dua masalah, yaitu kebijakan pribadi dan keamanan situs web. Di sini kebijakan pribadi ini seperti website itu tidak mudah untuk dicari. Kemudian keamanan itu seperti CMS tadi. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini ada PC DSS atau compliance test. Kita klik. Di sini terdapat 3 masalah. Di sini untuk masalah yang pertama adalah komponennya masih bersifat lama atau belum diperbarui. Ini masih menggunakan versi yang dulu. Kemudian untuk yang kedua adalah CMS sidik jari yang sudah diketahui publik, dan di sini dia harus diperbarui juga. Kemudian yang berikut adalah kita lihat di yang keempat. Di sini yang content security policy test. Di sini dia missing, artinya tidak ada masalah. Kemudian yang berikut di HTTP address security, ini juga tidak ada. Oke, kemudian selanjutnya di sini dia tidak ditemukan masalah yang umum. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Soal yang berikut. Di sini apakah server hosting yang digunakan aman untuk layanan Dinego? Hosting yang digunakan Dinego adalah Niaga Hoster. Di sini saya sudah membuka Niaga Hosternya. Nah, di sini menurut saya hosting yang digunakan untuk website Dinego ini sudah aman, karena web hostingnya Niaga Hoster menggunakan sistem keamanan cerdas dari Manager untuk melindungi website kita dari serangan hacker, DDoS, botnet, spammer, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas keamanan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas keamanan website pelanggan Niaga Hoster telah mengubah proteksi malware ke Immunified 360. Immunified 360 menggunakan sistem proteksi yang unik untuk memberi perlindungan total dari serangan yang diketahui maupun tidak diketahui. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini
Berikan masukan apa saja yang perlu dibenahi, diupdate, disediakan, dan diperhatikan terhadap sistem Dinego. Berikan tanggapan Anda nantinya pada menu feedback. Di sini kita klik kanan, kita buka linknya. Oke, kemudian di sini kita akan berikan feedback kita. Di sini kita pilih kategori feedback. Di sini ada saran, kritik, dan aduan komplain. Kemudian perihalnya kita bisa isi sendiri, kemudian berikan feedback kamu di sini. Nah, di sini saya tidak akan mengisinya karena di sini adalah bagian ini adalah privasi. Nah, di sini ketika semuanya sudah diisi, kita langsung klik centang hijau yang ini, maka feedbacknya akan terkirim. Oke teman-teman, sekian video review tentang Dinego dari saya. Sekian dan terima kasih.